Selamat datang pada pertemuan 3 Hukum Waris Perdata. Dalam video ini kita akan membahas pewarisan karena kematian, saat terbukanya warisan, kedudukan pewaris dan ahli waris, serta harta warisan menurut KUH Perdata. Dalam hukum perdata, pewarisan karena kematian adalah peralihan seluruh harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah orang itu meninggal dunia. Yang berpindah bukan hanya benda yang terlihat, tetapi seluruh kekayaan yang secara hukum dapat diwariskan. Karena itu, pewarisan selalu berkaitan dengan subjek hukumnya, objek yang diwariskan, dan saat kapan peralihan itu mulai memiliki akibat hukum. Dasar umumnya dapat kita temukan dalam KUH Perdata, terutama mulai pasal 830 dan ketentuan-ketentuan setelahnya yang mengatur pewarisan karena kematian. Pasal ini penting karena menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, bukan semata-mata karena keinginan untuk memindahkan harta. Jadi, sejak awal kita perlu memahami bahwa kematian pewaris adalah titik tolak utama dalam seluruh pembahasan hukum waris perdata. Menurut KUH Perdata, warisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia. Inilah momen hukum yang menjadi awal seluruh proses pewarisan. Sebelum kematian itu terjadi, belum ada warisan yang terbuka sehingga belum lahir hak mewaris bagi pihak yang nantinya menjadi ahli waris. Begitu warisan terbuka, orang-orang yang memenuhi syarat sebagai ahli waris mulai dapat diidentifikasi menurut hubungan hukum yang diakui. Pada saat yang sama, harta peninggalan mulai diperhitungkan sebagai objek warisan yang nantinya akan ditentukan status dan pembagiannya. Momen ini juga menandai berakhirnya kedudukan hukum pewaris atas hartanya, karena sejak ia meninggal, harta itu tidak lagi berada dalam penguasaan hukumnya sebagai subjek yang hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa saat terbukanya warisan bukan sekadar peristiwa keluarga, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat nyata. Itulah sebabnya penentuan waktu kematian memiliki arti penting ketika kita membahas siapa yang berhak mewaris dan apa saja yang masuk ke dalam warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pewarisan. Selama masih hidup, pewaris tetap menjadi subjek hukum yang berhak menguasai, menggunakan, dan melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri. Karena itu, sebelum kematian terjadi, belum ada peralihan warisan sebagaimana dimaksud dalam hukum waris. Kedudukan pewaris penting pertama-tama untuk menentukan harta mana yang benar-benar berasal dari dirinya dan dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Kedudukan ini juga berpengaruh pada penentuan siapa saja yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, sehingga dapat tampil sebagai ahli waris. Selain itu, identitas pewaris dan saat kematiannya menentukan kapan warisan dinyatakan terbuka menurut hukum. Dengan memahami kedudukan pewaris, kita dapat menempatkan seluruh unsur pewarisan secara runtut, mulai dari subjeknya, hartanya, sampai akibat hukumnya. Jadi, pewaris bukan hanya orang yang meninggalkan harta, tetapi pusat dari seluruh hubungan hukum dalam peristiwa pewarisan. Ahli waris adalah orang yang menurut hukum berhak menerima warisan dari pewaris setelah warisan itu terbuka. Karena itu, ahli waris tidak ditentukan secara abstrak, melainkan diidentifikasi setelah terjadi kematian pewaris sebagai peristiwa pembuka warisan. Dalam praktik pembelajaran hukum waris, kita mengenal klasifikasi ahli waris untuk memudahkan penentuan siapa yang didahulukan dan siapa yang memperoleh bagian. Contoh yang paling dekat adalah anak, istri atau suami, serta orang tua, yang posisinya dinilai berdasarkan hubungan hukumnya dengan pewaris. Klasifikasi ini penting karena hukum waris tidak hanya menanyakan siapa yang memiliki hubungan keluarga, tetapi juga siapa yang secara hukum berhak tampil sebagai ahli waris.
Melalui klasifikasi itu, pembagian warisan dapat dilakukan dengan dasar yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, klasifikasi juga berfungsi melindungi hak para pihak agar tidak ada orang yang seharusnya berhak justru terabaikan. Jadi, memahami ahli waris berarti memahami siapa yang berhak, kapan hak itu lahir, dan atas dasar hubungan hukum apa hak tersebut diakui. Itulah alasan mengapa pembahasan ahli waris selalu menjadi inti dalam analisis setiap perkara waris perdata. Harta warisan pada dasarnya adalah seluruh kekayaan pewaris yang menurut hukum dapat beralih kepada ahli waris. Cakupan ini dapat meliputi harta bergerak seperti kendaraan, perhiasan, atau simpanan yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, ada pula harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah yang sering menjadi bagian penting dalam sengketa maupun pembagian warisan. Dalam kajian hukum waris, yang dinilai bukan hanya bentuk bendanya, tetapi juga apakah harta itu memang berada dalam lingkup kekayaan pewaris. Karena itu, identifikasi harta warisan harus dilakukan secara cermat agar jelas mana yang benar-benar menjadi objek pewarisan. Namun tidak semua hak dapat diwariskan. Ada hak-hak pribadi tertentu yang melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Pemahaman ini penting agar kita tidak menyamakan seluruh kepentingan pribadi pewaris dengan harta yang dapat dibagi sebagai warisan. Jika kita susun secara ringkas, proses pewarisan dimulai dari kematian pewaris sebagai peristiwa hukum yang pertama. Setelah itu, warisan dinyatakan terbuka, sehingga dasar untuk melakukan analisis hukum waris mulai terbentuk. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris menurut hubungan hukum dengan pewaris. Sesudah subjeknya jelas, harta peninggalan diperiksa untuk menentukan apa saja yang termasuk objek warisan. Barulah kemudian dilakukan penilaian mengenai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Urutan ini penting karena setiap tahap bergantung pada tahap sebelumnya dan tidak dapat dibalik begitu saja. Sekarang kita gunakan contoh sederhana. Seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak. Pada saat kematian itu terjadi, warisan terbuka dan orang-orang yang pertama kali perlu kita identifikasi adalah pihak yang mungkin berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam contoh ini, istri dan 2 anak menjadi fokus utama untuk dianalisis karena hubungan hukumnya langsung dengan pewaris. Selanjutnya kita melihat objek warisannya. Pewaris meninggalkan rumah, kendaraan, dan tabungan. Ketiga jenis harta itu perlu diidentifikasi sebagai bagian dari kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam warisan. Pada tahap ini, kita belum masuk ke pembagian angka, tetapi kita sudah dapat membedakan dengan jelas siapa subjek hukumnya dan apa objek warisannya. Contoh ini menunjukkan bahwa analisis waris selalu dimulai dari 2 pertanyaan dasar, yaitu siapa yang berhak dan harta apa yang diwariskan. Dengan kerangka itu, pembahasan yang lebih teknis tentang bagian masing-masing dapat dilakukan secara lebih tertib pada tahap berikutnya. Jadi contoh kasus membantu kita menghubungkan norma dalam KUH Perdata dengan situasi nyata yang mungkin muncul dalam praktik. Sebagai rangkuman, pewarisan karena kematian dalam hukum perdata selalu berkaitan dengan saat terbukanya warisan, kedudukan pewaris, ahli waris, harta warisan, dan urutan proses pewarisannya. Setelah ini, cobalah refleksikan beberapa hal. Bagaimana perbedaan klasifikasi ahli waris memengaruhi hak para pihak, bagaimana posisi hutang pewaris, bagaimana jika warisan ditolak, dan bagaimana pembagian harta bersama ditempatkan dalam analisis waris. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu Anda melihat bahwa hukum waris perdata bukan hanya kumpulan pasal, tetapi juga kerangka berpikir untuk menilai persoalan keluarga dan harta secara cermat.
Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.